Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, yang kami hormati CFU pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, rekan-rekan tim inti Kabupaten pada bimbingan teknis EDM RKAM untuk sasaran tahun 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023, Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bendahara Madrasah, dan staf atau operator madrasah yang berbahagia. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini, di hari ke-13, benar ya Pak Bu, bulan Ramadan 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk bersama-sama melaksanakan tugas harian kita, dan pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk hadir secara virtual melalui Zoom meeting ini dalam rangka kegiatan pembukaan bimbingan teknis EDM RKAM sasaran tahun 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023 untuk batch 7 tim inti madrasah Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan walaupun secara virtual, keberkahan akan menyertai kita semua. Amin. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua akan tergolong umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat fiddin wa dunya hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Amin. Para amin, Bapak, amin. Ibu yang berbahagia, susunan acara pembukaan EDM BIMTEK EDM RKAM tahun 2023 sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, nanti dilanjutkan dengan lagu Mars Madrasah. Acara yang ketiga yaitu sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Acara yang keempat nanti akan disampaikan petunjuk teknis atau overview mengenai BIMTEK EDM RKAM yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Ibnu Waseu MSI dan akan ditutup dengan doa. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadihiniyah wa kuliniyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars Madrasah. Bangsa yang
rasa bersama Nusantara membangun amanat mencerdaskan tugas bangsa santun berwibawa. Turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal berkarya dan bermoral. Ayo ayo tegakkan wasapa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Amanat mencerdaskan tunas bangsa santun berwibawa. RAMIMTSMA bahu membahu berjuang membangun bangsa martabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal berkarya dan bermoral. Ayo demikian tadi Bapak Ibu, kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan March Madrasah. Mudah-mudahan bisa menjadi pelecut semangat Bapak Ibu semua dalam Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi sempat termute. Tadi kita dengarkan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan March Madrasah. Mudah-mudahan lagu yang tadi kita dengarkan dapat melecut semangat kita untuk lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis EDM RKAM tahun 2023. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, yang mohon maaf sekali Bapak Kepala Kantor tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, namun sudah merekam ya sambutan beliau untuk membuka ataupun memberikan sambutan pada kegiatan BIMTEK EDM RKAM ini. Mari bersama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Bapak Haji Ahmad Farhan, SHMHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farhan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Dalam kesempatan ini, acara BIMTEK penggunaan aplikasi EDM RKAM, saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta, karena perlu diketahui dan sebagaimana kita ketahui bersama, Bapak Ibu di sini untuk mengenal dan untuk mendalami, selanjutnya menguasai aplikasi EDM RKAM, karena ini strategi dari pemerintah bagaimana membangun pendidikan secara lebih efektif, lebih mengena sasaran. Jadi istilahnya madrasah dituntut untuk bisa
mengevaluasi diri madrasah itu sendiri. Artinya kebutuhannya apa sih yang real itu. Jadi sebelum nanti kepada RKAM, rencana kerja dan anggaran madrasah yang berbasis elektronik, terlebih dahulu Bapak Ibu semua diharuskan untuk bisa mengevaluasi diri madrasah sendiri. Kebutuhannya apa, strengthnya apa, kekuatan yang ada di madrasah yang jenengan kelola itu apa. Setelah itu, setelah tahu kekuatannya, maka kita harus tahu juga kelemahannya. Kelemahannya apa? Lah di sini nanti akan secara detail akan dijelaskan dalam BIMTEK ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dan para operator bisa mengikuti dengan seksama, karena ini juga proyek yang hanya 5 tahun, mulai tahun 2020. Mungkin berakhir 2025. Jadi harap dimanfaatkan secara maksimal. Ke depan madrasah tidak boleh kalah dengan lembaga pendidikan yang lain. Harus berbasis elektronik dan semua proyek anggaran baik BOS maupun yang lain mesti harus menyentuh kepada end user, yaitu guru dan siswa. Jadi output siswa yang kita garap, boleh dibilang begitu, jelas. Outputnya seperti apa, itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti BIMTEK EDM RKAM ini. Semoga menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk madrasah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu, kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang pada intinya menyemangati Bapak Ibu semua Punten Bapak Ibu, yang pada intinya menyemangati Bapak Ibu semua untuk betul-betul berbenah dalam hal perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana sasaran pada tahun 2023 termasuk madrasah Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah saatnya acara inti dari tatap muka daring yang pertama ini, yaitu berkenaan dengan overview terkait BIM EDM dan RKAM, kemudian tata cara penggunaan LMS dan lain sebagainya, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ibnu Waseu MSI. Dan ngapunten Bapak Ibu, saya mohon live lebih awal karena akan masuk ke batch 6 di tim Tegal. Begitu Bapak Ibu, nanti hostnya saya serahkan pada Pak Ibnu Waseu MSI. Demikian dari saya dan kami persilakan untuk Pak Ibnu Waseu MSI untuk memberikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada kepala madrasah yang saya hormati, bendara madrasah yang saya banggakan, dan tidak ketinggalan kepada operator madrasah yang semoga hari ini diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, sehingga pada hari ini adalah BIMTEK daring yang pertama atau yang disebut dengan virtual yang pertama. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini Bapak semua diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas secara rutin, dan di bulan suci Ramadan tidak mengurangi rasa semangat Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa melanjutkan bahwa ini adalah BIMTEK EDM dan IRKM secara daring.
BIMTEK ini merupakan adalah suatu proyek dari Kementerian Agama Pusat yang namanya Realizing Education Promise atau Madrasah Education Quality. Proyek ini dilaksanakan selama 5 tahun. Jadi dimulai dari tahun 2020 dan berakhir di tahun 2024. Dan panjenengan ini merupakan gelombang yang ketiga. Dari tahun 2020 itu adalah gelombang madrasah dari 86 madrasah. Kemudian dilanjut gelombang yang kedua yang dilaksanakan di tahun 2021 dan panjenengan adalah gelombang yang ketiga yang terdiri dari 81 madrasah. Dan insya Allah kedepannya adalah yang terakhir itu namanya Sapu Jagat. Itu madrasah yang belum BIMTEK EDM akan disapu bersih oleh tim inti pusat sehingga semua madrasah bisa menerapkan EDM dan IRKM, itu rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik. Inti dari BIMTEK ini itu ada 4 poin, tapi yang paling utama adalah madrasah diwajibkan dalam penerapan EDM dan IRKM. Itu evaluasi diri madrasah dan rencana kerja anggaran madrasah berbasis elektronik. Bentar Bapak Ibu, saya share nggih untuk materi pertama. Nggih, Bapak Ibu sudah terlihat nggih? Itu persiapan BIMTEK EDM dan IRKM jenjang tim inti madrasah. Jadi ada berbagai tim Bapak Ibu. Yang pertama kita sebut dari pusat itu namanya tim inti nasional. Kemudian setelah tim inti nasional itu membintek namanya tim inti provinsi. Setelah tim inti provinsi kemudian adalah TIK. Tim inti kabupaten yang kemarin awal bulan itu BIMTEK TIK dilaksanakan di Semarang. Nah, kemudian panjenengan adalah tim inti madrasah. Tim inti madrasah terdiri dari kepala madrasah sebagai penanggung jawab. Kemudian yang menjadi ketua adalah wakil madrasah atau guru senior. Anggotanya adalah bendahara madrasah, operator madrasah, dan beberapa guru yang masuk dalam tim inti penjaminan mutu. Ini dari metode BIMTEK, yaitu secara berjenjang. Ada yang paling atas adalah tim pengembang. Selanjutnya adalah BIMTEK, tim inti nasional, dan tim inti provinsi. Selanjutnya adalah BIMTEK TIK, tim inti kabupaten. Nah, panjenengan adalah yang hari ini adalah BIMTEK tim inti madrasah. BIMTEK ini secara daring itu dilaksanakan selama 11 hari.
dilaksanakan 11 hari dengan 3 pertemuan secara virtual. Hari ini adalah virtual yang pertama, langsung ditinjau dari LSP pusat, sehingga Bapak Ibu harapannya itu semuanya hadir, dan nanti setelah daring ini itu ada daftar hadir, nanti harap semuanya mengisi. Kemudian setelah BIMTEK daring itu selesai selama 11 hari, dan Bapak Ibu itu harus mengerjakan atau membuka poin-poin yang ada di tugas LMS. Nanti setelah panjenengan ini mengklik virtual yang pertama, otomatis itu panjenengan di dalam LMS itu berjuang titik itu supaya berwarna hijau. Titik itu berwarna hijau berarti panjenengan itu sudah membuka atau melihat materi yang disampaikan oleh LMS. Kemudian virtual yang kedua insya Allah akan dilaksanakan tanggal 8 Bapak Ibu. Virtual yang pertama hari ini tanggal 4, kemudian tanggal 5 sampai tanggal 7 panjenengan itu belajar mandiri. Belajar mandiri di aplikasi LMS. Sesuai akun masing-masing. Kepala madrasah punya akun sendiri, bendara madrasah punya akun sendiri, kemudian operator madrasah punya akun sendiri. Panjenengan dibuka semua materi LMS, termasuk ada komentar Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu memahami materi, apa hambatannya, apa rintangannya, nanti panjenengan bisa mengisi di dalam tugas LMS. Nah, untuk masuk ke virtual yang kedua, panjenengan harus sudah membuka atau materi tugas sampai ke virtual yang kedua. Dan nanti setelah 11 hari panjenengan mengerjakan tes. Jadi ada tesnya Bapak Ibu. Tapi rasa khawatir, insya Allah, kalau yakinlah insya Allah semuanya lulus. Yang artinya nanti kerjasama, monggo secara sistematis kepala madrasah, bendara madrasah ataupun operator madrasah. Setelah panjenengan lulus dari BIMTEK daring, panjenengan maka berhak atau layak untuk mengikuti BIMTEK luring yang insya Allah dilaksanakan di hotel selama 3 hari. Lalu bagaimana seandainya BIMTEK daring itu tidak lulus? Seandainya BIMTEK daring itu tidak lulus, maka panjenengan tidak mendapatkan sertifikat. Kalau panjenengan tidak mendapatkan sertifikat, berarti panjenengan itu tidak ada link untuk mengikuti BIMTEK luring. Kalau kemarin saya itu BIMTEK TIK itu nilainya minimal 75 minimal. Soalnya itu ada 20. Soalnya ada 20. Waktunya itu 10 menit. Jadi kalau nilainya di bawah 75 berarti otomatis progresnya itu belum sampai 100%. Kalau belum 100% berarti belum dapat mendapatkan sertifikat. Kalau tidak ada sertifikat, otomatis panjenengan tidak memiliki link untuk mengikuti BIMTEK luring atau BIMTEK secara tatap muka. Setelah BIMTEK daring selesai, kemudian BIMTEK luring selesai, kemudian akan dilaksanakan pendampingan oleh TIK 1 hari 1 madrasah. Jadi tenang Bapak Ibu, kita belajar santai, rileks, tapi serius nih.
artinya ada yang kita simpan, ilmu yang kita peroleh. Sehingga nanti BIMTEK Luring di hotel adalah praktek langsung panjenengan mengisi EDM dan IRKM. Nanti kalau bisa nanti di hotel duduknya satu madrasah karena itu kerjasama mengerjakan EDM dan IRKM. Kalau untuk akun kepala madrasah adalah untuk approval, hanya menyetujui saja. Maka bendahara dan operator yang akan menyelesaikan EDM. Dan EDM tahun ini itu berbeda dengan tahun kemarin, Bapak Ibu. Kalau EDM tahun ini, ketika kepala madrasah sudah verifikasi, maka nilainya tidak bisa dirubah. Panjenengan guru, bendahara, dan operator atau tim inti madrasah sudah mengerjakan EDM. Kemudian boten dicek kali kepala madrasah. Ternyata nilainya 62. Ketika kepala madrasah mengecek, ternyata ada yang kurang datanya. Yang harusnya dapatnya nilai 4, tapi operator atau bendahara memilih nilai 2. Maka itu tidak bisa dirubah karena sudah diverifikasi oleh kepala madrasah. Tapi kalau untuk menambahi bukti fisiknya itu pasti bisa. Tujuannya untuk apa? Karena EDM yang sudah diselesaikan itu datanya langsung ditarik oleh tim pusat untuk melihat atau akan seleksi mendapatkan bantuan, yaitu bantuan kinerja dan bantuan afirmasi. Ini Bapak Ibu dilaksanakan dengan jasa LSP, dibagi atas rombel. Satu rombel terdiri dari 13 madrasah atau 40 orang tim. BIMTEK daring dilaksanakan 11 hari dan BIMTEK luring dilaksanakan selama 3 hari. Lokasi luring di ibu kota atau kabupaten atau kota. Ya, kemarin dari TIK sudah tinjau beberapa hotel khususnya di wilayah Kabupaten Tegal. Kami tim nanti akan disampaikan setelah BIMTEK daring ini selesai, Bapak Ibu. Jadi BIMTEK daring itu selama 11 hari. Itu virtual pertama hari ini tanggal 4, kemudian tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 panjenengan belajar mandiri. Belajar mandiri waktunya kapan? Itu waktunya bebas. Sak senggange jenengan. Tapi panjenengan juga memiliki waktu atau target yang telah ditetapkan. Atau setelah sholat taraweh boleh, atau pas setelah sahur, monggo. Yang penting sebelum virtual yang kedua, materi yang belajar mandiri 1 panjenengan sudah diselesaikan untuk mengikuti virtual yang kedua. Ini Bapak Ibu tujuan kegiatan BIMTEK tim inti madrasah. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada tim inti madrasah sehingga mampu menerapkan EDM dan IRKM di madrasah target. Artinya apa? Setelah panjenengan melaksanakan BIMTEK ini, BIMTEK daring ataupun BIMTEK luring, panjenengan itu langsung seperti tahun 2020 BIMTEK berakhir,
2 minggu berikutnya langsung pendampingan. Artinya panjenengan semua madrasah wajib menerapkan EDM dan IRKM. Evaluasi diri madrasah dan rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik. Dan EDM RKM di tahun 2023 itu berbeda Bapak Ibu. Sekarang memiliki kuncinya masing-masing. Jadi panjenengan kalau EDM-nya belum selesai, maka tidak bisa masuk untuk menyelesaikan RKM-nya. Kalau tahun kemarin, tahun 2020 dan tahun 2021, itu bisa bendaharanya nggarap RKM. RKM malah sudah selesai. Guru yang lain, tim inti penjaminan mutu, itu nggarap EDM. Nah, dari evaluasi tersebut, ternyata data EDM yang dianggarkan oleh RKM itu tidak sesuai. Sehingga tahun ini semuanya madrasah diwajibkan untuk menyelesaikan EDM-nya terlebih dahulu. Bukan hanya menyelesaikan, tapi sudah dikirim oleh kepala madrasah, yaitu yang disebut dengan verifikasi. Nanti kami dari tim inti kabupaten itu bisa melihat, memantau hasil EDM panjenengan. Melalui apa? Melalui RKM kabupaten. Jadi RKM kabupaten itu bisa melihat, memantau semua EDM dan RKM panjenengan semua. Tapi tim kabupaten itu tidak bisa merubah atau mengedit segala hal. Kalaupun ada yang keliru dalam data atau ada yang salah, nanti dari tim inti kabupaten mungkin langsung telepon kepada kepala madrasah atau bendara madrasah atau operator madrasah yang bisa dihubungi. Jadi EDM itu sampai verifikasi, atau dengan bahasa yang gampang itu sampai muncul gambar apa itu ya, jaring laba-laba, itu kalau istilah tahun 2020. Hasil yang diharapkan, terbentuk tim inti madrasah sebagai pengembang penerapan EDM dan IRKM tingkat madrasah yang kompeten. Nanti Bapak Ibu, yaitu kepala madrasah, itu membuat SK, surat keputusan untuk membentuk tim inti penjaminan mutu. Kepala madrasah sebagai penanggung jawab dan ketua adalah wakil madrasah atau guru senior, dan anggotanya adalah bendara madrasah, operator madrasah, dan tenaga madrasah atau guru yang masuk ke dalam tim penjaminan mutu. Nanti yang masuk ke dalam tim penjaminan mutu, Bapak Ibu, semuanya memiliki akun EDM dan memiliki akun RKM. Jadi yang memiliki akun itu bukan hanya bendahara atau bukan hanya operator, tidak. Semua yang masuk ke dalam daftar tim penjaminan mutu itu memiliki akun bendahara, akun EDM, dan akun RKM. Jadi tidak ada alasan lagi ketika penanggung jawab bendaharanya sedang keluar kota, tidak, atau bendaharanya sedang sakit, enggak. Jadi semuanya bisa mengisi EDM dan RKM-nya. Kemudian fasilitator atau pengajar tim inti kabupaten.
Tim inti kabupaten itu terdiri dari 4, Bapak Ibu. Yang pertama, Ibu Hajah Umi Uliani, itu dari Penma. Yang kedua, Pak Dwi Heru, kemudian Bapak Ali Sukron, dan yang terakhir itu saya. Saya bukan dari madrasah, Bapak Ibu. Saya mewakili dari pondok pesantren. Saya bertempat di Ponpes Al-Aziziyah, yaitu daerah Jati Mulia atau disebut dengan daerah Babakan. Jadi kalau Bapak Ibu pas lewat atau main ke Babakan, monggo mampir ke pondok kami, Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Dan saya bergabung di kantor Kemenak itu tahun 2020, dari awal adanya EDM dan IRKM tahun 2020. Kemudian tahun 2021 saya juga memegang di Kemenak Kota. Jadi saya mengisi EDM RKM di Kemenak Kabupaten, Madrasah, dan di Kemenak Kota, membantu mengisi sebagai narasumber EDM dan IRKM dalam pencairan dana BOS. Selanjutnya, peserta tim inti madrasah terdiri 3 orang tiap madrasah, yaitu kepala madrasah, bendahara madrasah, dan wakil kepala madrasah atau operator. Kalau saya sering sebut adalah kepala madrasah, bendahara, dan operator. Nanti untuk guru yang lain itu akan memiliki akun ketika sudah pelaksanaan BIMTEK sudah selesai. Pelaksanaan BIMTEK sudah selesai, kemudian pendampingan oleh tim inti kabupaten 1 hari 1 madrasah. Jadi pendampingan itu Bapak Ibu harus betul-betul memanfaatkan TIK, apa yang ingin disampaikan atau kendala mengenai EDM, mengenai RKM, mengenai pencairan dana BOS, panjenengan silakan tanyakan ketika tim inti kabupaten itu datang ke madrasah panjenengan. Di madrasah, sasaran ditentukan oleh pusat berdasarkan data dari EMIS 2020 dan masih aktif. Termasuk ini Bapak Ibu, bantuan afirmasi dan bantuan kinerja itu dilihat dari data EMIS madrasah dan data EDM. Maka monggo Bapak Ibu yang data EMIS-nya masih belum betul, segera diperbaiki ya, segera diperbaiki, karena banyak di data EMIS tercatat kamar mandi atau toilet itu ada 10, yang 5 untuk siswi, yang 5 untuk siswanya. Ternyata ketika divisitasi oleh kami tim inti kabupaten tidak sesuai dengan data, maka tidak layak untuk mendapatkan bantuan afirmasi dan bantuan kinerja. Jadi Bapak Ibu harus betul mengecek data EMIS-nya madrasah masing-masing. Ini Juknis Bapak Ibu sebagai moderator. Ini sistemnya, sistem selama kita melaksanakan BIMTEK daring. Jadi tim inti kabupaten itu sebagai pengajar, yaitu sebagai pengajar, sebagai arahan segala macam. Dan nanti untuk sinkronus atau secara virtual akan dilaksanakan 3 kali pertemuan.
sebagai pengajar menyampaikan substansi BIMTEK sesuai petunjuk teknis BIMTEK. BIMTEK daring selama 11 hari dan luring itu selama 3 hari. Menjawab setiap pertanyaan. Oh, ini arahan dari pusat untuk tim inti kabupaten. Oh, ini Bapak Ibu, ini untuk proses pendampingan. Waktu pelaksanaan 1 minggu setelah BIMTEK selesai. Berarti setelah BIMTEK ini selesai, yaitu BIMTEK luring selesai, langsung setelah 1 minggu akan dilaksanakan pendampingan. Berarti madrasah sudah wajib untuk menerapkan EDM dan IRKM. Untuk lokasi di madrasah masing-masing. Berarti TIK akan silaturahim ke madrasah panjenengan. Satu madrasah dikunjungi oleh 1 TIK atau 1 fasilitator. Nanti untuk masalah honor itu adalah urusan dari pusat. Ini hak untuk pengajar. Anji. Selesai Bapak Ibu, kita saling bekerja sama antara tim inti madrasah, tim inti kabupaten, tim inti provinsi sampai ke tingkat pusat. Kita belajar santai, rileks, dan insya Allah harapannya semua itu bisa menerapkan EDM dan IRKM. Monggo Bapak Ibu kita berdiskusi. Pertanyaan dari Bapak Ibu kami persilakan mengenai BIMTEK, EDM dan IRKM. Monggo. Kita diskusi bersama, Nji. Rileks, santai, tapi serius seperti itu, Bapak Ibu. Supaya kegalauan Bapak Ibu itu bisa terjawab mengenai BIMTEK, EDM, dan IRKM. Kalau mau bersilaturahim, silakan Bapak Ibu. Banyak teman-teman madrasah, bendahara, operator atau kepala silaturahim pondok. Monggo Bapak Ibu, kami buka sesi pertanyaan, kita diskusi bersama. Pak Ibnu. Al-Watonia. Oh, nggih. Monggo Pak, monggo. Ya, saya mau tanyakan gini Pak Ibnu. Setelah pembukaan ya, sebelum materi gitu. Jadi nanti setelah kita ke depan, apa yang akan dilakukan oleh madrasah terkait dengan pelatihan ini, mengerjakan mandiri atau gimana? Pak Ibnu, mohon dijelaskan nanti. Terima kasih Bapak. Jadi setelah BIMTEK luring ini selesai, tanggal 4, selanjutnya tanggal 5 sampai dengan tanggal 7, panjenengan belajar mandiri. Belajar mandiri, panjenengan membuka aplikasi LMS ini. Panjenengan buka aplikasi LMS, kemudian dibuka kelas BIMTEK. Nah, di situ kan ada virtual pertama. Virtual pertama ini adalah hari ini yang sedang kita laksanakan. Kemudian
di sebelahnya atau di bawahnya adalah belajar mandiri. Panjenengan klik belajar mandiri. Nanti di situ materinya itu banyak. Materi tentang toleransi budaya, toleransi agama. Itu untuk menambah wawasan pengetahuan dari LMS untuk madrasah. Itu materi itu monggo panjenengan dibuka, dipelajari dan dipahami. Itu hanya materi tambahan di Bapak Ibu. Untuk materi yang inti ialah EDM dan IRKM. Panjenengan klik belajar mandiri. Nanti di situ ada lingkaran kecil belum berwarna. Ketika panjenengan sudah mengerjakan, otomatis nanti itu akan berwarna hijau. Dan seterusnya. 1. Toleransi agama. 1A misalnya, 1A toleransi agama Islam misal. Panjenengan buka. Ketika panjenengan sudah selesai, maka 1A itu akan berwarna hijau. Berarti panjenengan melanjutkan langkah berikutnya. 1B toleransi dalam berbudaya. Panjenengan dibuka materinya. Materinya berupa video, ada juga berupa PDF. Saged di-download PDF-nya. 1B selesai, panjenengan langkah berikutnya 1C. Berarti sampai menuju ke virtual yang kedua. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi belajar mandiri selama 3 hari. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Tanggal 8-nya kita virtual lagi. Evaluasi tentang belajar mandiri yang pertama. Seperti itu Pak Aji nggih. Monggo ada sanggahan atau pertanyaan lagi, monggo. Oke, siap. Nggih, terima kasih. Nggih, matur nuwun atas penjelasannya. Jelas nggih Pak Kiai. Ini dari Emi Bojong, Pak. MI Bojong, nggih monggo Iya. Bapak Rojudin. Ini Pak Rojudin. Ya. Nggih, monggo. Ini mau tanya, untuk kegiatan hari ini berarti belum masuk materi EDM atau RKAM ya Pak ya? Baru pengenalan tentang kegiatan BIMTEK kok. Ini kalau bisa ya dijelaskan tentang EDM dan RKM-nya dulu secara rangkuman atau garis besarnya dulu Pak. Untuk bahan kita nanti belajar mandiri. Itu aja. Terima kasih. Ji, terima kasih. Kayaknya Bapak semangat banget ya. Luar biasa. Ji, Bapak Ibu, jadi itu materi itu secara bertahap. Materi yang akan disampaikan oleh LMS itu secara bertahap. Kemudian panjenengan akan masuk ke materi EDM itu di poin yang ke-7. Poin ke-6 atau poin yang ke-7 itu tentang materi EDM dan IRKM. Dan mungkin lebih detailnya untuk materi EDM dan materi RKM akan kami sampaikan secara detail itu pertemuan virtual yang kedua. Karena apa? Supaya panjenengan punya bahan. Panjenengan punya bahan sudah mempelajari secara video, ada materinya, secara PDF, ada materinya. Panjenengan sudah membaca. Panjenengan sudah membaca tentang materi EDM dan materi IRKM. Itu kalau nggak salah itu di poin ke-6 atau poin ke-7 itu tentang materi EDM dan IRKM. Maka di virtual yang kedua panjenengan itu tanya tuntas habis pertanyaan tentang EDM dan IRKM. Tapi sedikit kami gambaran Bapak Ibu. EDM adalah evaluasi diri madrasah. Nanti panjenengan ketika nggarap EDM itu harus secara objektif
harus secara real data madrasah. Jadi nggak boleh ngarang ya Bapak Ibu, nggak boleh ngarang karena itu akan visitasi atau akan berkaitan dengan mendapatkan bantuan afirmasi dan bantuan kinerja. Makanya ketika kepala madrasah itu sudah verifikasi, itu data langsung ditarik oleh pusat. Tujuannya untuk apa? Dari Kementerian Agama Pusat itu langsung melihat data panjenengan supaya direkap apakah layak atau pas untuk mendapatkan bantuan afirmasi dan bantuan kinerja. Seperti itu. Untuk langkahnya, untuk langkah EDM, yang bisa mengerjakan EDM adalah akun bendahara dan akun operator dan akun guru. Semuanya bisa mengerjakan EDM kecuali akun kepala madrasah. Oke, Bapak Ibu. Masuk ke akun EDM, kemudian ada pertanyaan. Bagaimana siswa dalam melaksanakan kegiatan KBM. Ini misal nih, sertakan bukti fisik absensi, terus jurnal, terus RPS nih. Kemudian datanya lengkap. Bukti fisik itu panjenengan diupload di EDM. Itu sampai selesai. Kemudian panjenengan tentukan itu kira-kira mendapatkan nilai 4. Nilai 4 adalah mempertahankan. Nilai 3 juga mempertahankan. Nilai 2 memperbaiki. Dan nilai 1 itu memperbaiki. Nilai 1 itu apabila tidak memiliki bukti fisik. Kalau tidak memiliki bukti fisik, berarti nilainya 1. Ada 26 indikator. Ada 26 indikator yang nanti panjenengan menyelesaikan EDM. Ketika akun bendahara atau akun operator atau akun yang lain klik menyelesaikan, itu belum selesai Bapak Ibu, tapi perlu diverifikasi. Nah, ini tugasnya kepala madrasah ialah mengecek datanya, apakah ada yang kurang ataukah belum. Kalau dirasa sudah pas, maka diverifikasi oleh kepala madrasah, langsung masuk ke link tim inti kabupaten, tim inti provinsi, sampai ke tim inti pusat. Setelah EDM sudah verifikasi, baru panjenengan bisa masuk ke dalam RKAM, rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik. Seperti itu Bapak Rojudin dari Bojong tentang EDM dan IRKM. Jadi harus selesaikan dulu EDM-nya. Kalau EDM sudah selesai, baru panjenengan bisa masuk ke RKAM. Materi nanti sudah disediakan semua di dalam LMS. Panjenengan silakan dibaca. Nanti virtual yang kedua kita tuntaskan pertanyaan EDM dan IRKM. Monggo Pak, ada sanggahan, monggo. Monggo Pak Sobari dari Kajenengan. Bapak Ibu, itu kamera itu dibuka nggih, karena itu langsung dipantau dari LMS pusat nggih. Itu nanti berkaitan napa nggih? Uang saku, berkaitan dengan uang saku panjenengan. Monggo, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi.
Cukup atau ada lagi? Kami persilakan. Untuk Mungkin kegiatan hari ini nanti kegiatannya sampai jam berapa dan apa saja, Pak? untuk hari ini, kalau ini kita sudah selesai secara daring, panjenengan itu belajar mandiri. Belajar mandiri itu selama 3 hari sampai tanggal 7, itu waktunya bebas. Setelah ini, panjenengan langsung buka materinya, monggo, bisa. Yang intinya, materi itu dibuka sampai ke virtual yang kedua. Karena materinya banyak, Bapak Ibu. Ada 1A, 1B, 1C, nanti nomor 2, 2A, 2B. Nanti materi yang ke poin 7 itu tentang EDM RK. Tapi tidak itu Bapak Ibu. Panjenengan misal saya mau buka materi EDM dan RK-nya langsung, monggo silakan bisa. Tapi tetap materi yang sebelumnya itu juga panjenengan dibuka materinya. Karena nanti di situ ada titik berwarna hijau, itu sebagai bukti itu sudah membuka materi dan mempelajarinya. Kalau semuanya belum bertitik warna hijau, berarti panjenengan progresnya itu belum selesai. Progresnya itu harus 100% ketika BIMTEK daring bawa bukti mendapatkan sertifikat. Seperti itu Pak Rojudin, monggo. Ngelamun, kira-kira paham gitu. Tadi ngelamun kabeh. Ya insya Allah virtual yang kedua nanti akan aktif. Virtual yang kedua nanti akan aktif. Anji Bapak Ibu, monggo kalau ada kendala silakan dipertanya di grup WA. Berarti ini rombel 7 ya. Ini rombel terakhir. Rombel 7 karena ini di tahun ini ada 7 rombel. Saya memegang rombel 2, rombel 4 dan rombel 7 untuk kegiatan BIMTEK daring. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu berjumpa secara tatap muka nggih. Insya Allah biasanya link kamera gero asli ki beda biasanya. Beda ya. Dilanjut atau cukup? Sudah Lanjut jam saja, Pak. 9.21. Lanjut saja dulu. Lanjut saja ya. Sebab kami mau tanya masih ini seputar dengan kegiatan BIMTEK-nya sih ya, belum ada materi sehingga bingung juga mau tanya, Pak. Itu Pak Sobari juga mau tanya kayaknya, tapi bingung. Monggo. Ini virtual ini. Jadi virtual pertama itu hanya menjelaskan tentang proses alur BIMTEK-nya. Menjelaskan alur BIMTEK-nya yang dilaksanakan selama 11 hari. Nanti setelah ini selesai, monggo panjenengan membuka materi di LMS. Kalau ada hal yang panjenengan kesulitan, saged di grup WA atau monggo saged japri. Tapi yang bagus itu di grup WA. Jadi satu pertanyaan untuk semuanya. Tapi kami bebas, bukan hanya lewat saya, tapi bisa ke semua inti kabupaten. Bisa lewat Bu Umi, bisa lewat Pak Supron, bisa lewat Pak Dwi Heru, bisa lewat saya. Yang penting panjenengan ayem bisa terselesaikan BIMTEK, EDM dan IRKM. Seperti itu Bapak Ibu.
Kemarin saya mengikuti BIMTEK bantuan afirmasi di Surabaya. Terus yang BIMTEK tahun 2021 itu yang gelombang pertama itu akan mendapatkan bantuan afirmasi dan bantuan kinerja. Kemarin saya mendapat mandat dari Pak Kasih berangkat sendirian perwakilan dari masing-masing kabupaten Jawa Tengah dan Jawa Barat. Insya Allah tahun 2021 banyak yang mendapat bantuan afirmasi dan kinerja. Lumayan Bapak Ibu jumlahnya. Mau tanya lagi Pak, ini berarti nanti setelah kita mengisi EDM, jadi semua mungkin yang ada di sekolah kami, segala kekurangan kita sampaikan secara real. Katakanlah tadi katanya umpamanya untuk MCK siswa, kami kan siswanya ada 236. Sementara MCK saya baru ada 4 untuk siswa, untuk guru hanya 1. Itu saja ini sedang off karena lagi direnovasi. Itu nanti ketika saya sampaikan seperti itu berarti menjadi bahan catatan di pusat, kita ada harapan untuk mendapatkan bantuan seperti itu. Iya Bapak, jadi dari pusat, yang pertama itu melihat data emis panjenengan. Kemudian yang kedua itu data EDM panjenengan. Maka saya sampaikan data emis itu harus sesuai dengan data madrasah. Seperti itu. Iya, iya. Nanti dari data emis dilihat dari tim pusat, kemudian data EDM dilihat dari data pusat. Nanti yang visitasi atau yang disebut dengan asesor ya, adalah dari tim inti kabupaten. Apakah layak untuk mendapatkan atau tidak? Itu nanti goal yang terakhir itu di tim inti kabupaten. Nanti tim inti kabupaten itu akan melihat ke madrasah panjenengan. Seperti itu alurnya. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi nanti dari tim inti kabupaten bisa langsung ke sekolahan masing-masing dan bisa melihat secara langsung. Iya, real. Kebetulan memang murid kami banyak, gedungnya masih kurang. Ini ada kegiatan renovasi, tapi swadaya masyarakat dananya masih bingung cari dana lagi. Ini kalau dari tim datang ke sekolah, alhamdulillah nanti barangkali bisa sebagai bahan untuk mendapatkan bantuan gitu, makasih. Monggo Pak Sobari seneng majok na proposal Pak Sobari monggo. Pundi, Pak Sobari pundi nggih? Niku sing piantune ganteng niku. Oh, nggih. Oh, nggih monggo. Namine user apa nggih? Nggih, user. Monggo Pak Sobari sampaikan keluh kesah. Jangan ngeluh karo kanca-kancane bae monggo. Mumpung lagi anak tim kabupaten memantau monggo. Nanti hasil ini Bapak Ibu saya rekam dan saya rekam itu ada beberapa tim inti nasional itu melihat pertanyaan dari Bapak Ibu kalau kiranya dari tim inti kabupaten atau tim inti nasional itu bisa membantu itu sakit dibantu. Tapi yang intinya yang pertama panjenengan itu adalah penerapan EDM rekamnya terlebih dahulu. Monggo yang lain dari Saya Gergintung. Bertanya ya. Yeah. Ini mau mulai dibuka sesi pertanyaan monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sobari monggo. Ini untuk EDM dan RKM sekarang, apakah nanti dipakai untuk bos yang kedua apa untuk 2024 Pak? Itu untuk selanjutnya Bapak Ibu dan seterusnya dan untuk seterusnya Pak. Jadi kan pengalaman tahun 2020 gitu.
BIMTEK itu dilaksanakan di tengah-tengah pencairan dana BOS tahap 1. BOS tahap 2-nya itu sudah menggunakan EDM dan IRKM. Jadi setelah BIMTEK ini selesai, baik daring maupun luring, setelah 1 minggu, tadi keterangan dari pusat, 1 minggu langsung dilaksanakan pendampingan oleh tim inti kabupaten datang ke madrasah. 1 hari 1 madrasah. 1 hari 1 madrasah. Ini setelah ini selesai. Iya, setelah BIMTEK luring selesai. Iya. Matur Nanti nuwun. praktek EDM RKAM ini kan sementara secara daring kita teori, belum Ya. praktek. Nah, nanti prakteknya kita tatap muka. Tatap muka yang dilaksanakan di hotel selama 3 hari. Jadi lumayan. Kalau BIMTEK tahun kemarin, tahun 2021, itu tidak ada luringnya Bapak Ibu. BIMTEK-nya 14 hari daring semua. Sehingga pendampingannya agak sulit. Kalau tahun 2020 itu tatap muka. Selama 5 hari dilaksanakan di madrasah. Itu tahun 2020, gelombang yang pertama, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Tarub, Kecamatan Pagerbarang. Nah, kemudian tahun 2021, gelombang yang kedua adalah daring semua. Sehingga dari tim inti kabupaten itu ketika pendampingan ekstra, karena mengulang dari 0 sampai akhir. Nah, untuk gelombang yang ketiga adalah praktek. Nanti praktek selama 3 hari ya, karena BIMTEK luring itu selama 3 hari. Dan saya harap pas praktek ya nggak usah waduh saya nggak pernah megang komputer, enggak. Nanti ada tim inti kabupaten. Jadi nanti ada yang di depan, mungkin ya kami berikan gambaran. Misal dalam satu ruangan ada 2 TIK. Kayak seperti ini kan saya dengan Pak Dwi Heru. Nah, Pak Dwi Heru yang menyampaikan ke layar, nanti saya yang keliling. Datang ke Bapak Ibu tiap apakah sudah bisa menjalankan atau tidak. Nah, di situ ketika saya keliling, panjenengan yang merasa kesulitan atau nggak bisa langsung ditanyakan langsung. Itulah fasilitas BIMTEK luring. Jadi ada yang menjelaskan di depan, satu yang keliling ke teman-teman madrasah. Kalau ada kesulitan masuk ke dalam aplikasi. Seperti itu Pak Sobari alurnya. Berarti untuk yang EDM yang kemarin kan ada pemasukan RKM tahap 1, tahap 2 kan sudah ada. Lah setelah kita BIMTEK berarti RKM itu tidak kanggo Pak atau gimana? Apa bisa dipakai untuk dimasukkan ke RKM sekarang? Iya, RKM yang sekarang panjenengan kan itu secara manual. Iya. Itu Ya. akan dimasukkan ke dalam aplikasi IRKM. Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik. Ini kan tahun 2023 nih. Tahun 2023 berarti EDM-nya itu tahun kemarin. EDM-nya tahun kemarin tahun 2022. Karena evaluasi diri madrasah. Nanti untuk RKM-nya yang panjenengan ini yang dibuat secara manual, nanti panjenengan tinggal memasukkan ke data aplikasi. Nanti tahun berikutnya memang itu cara yang bagus itu panjenengan buat dulu secara manual sehingga tinggal memasukkan data secara elektrik. Kalau langsung ke elektrik itu bisa, tapi kadang banyak kerepotan, banyak kejanggalan.
kodananya lebih, kodananya minus. Tapi kalau sudah tertata secara manual, tinggal memasukkan ke aplikasi itu lebih mudah. Seperti itu Pak Sobari tentang RKAM-nya. Matur nuwun. Nggih, nanti mungkin lebih jelas ketika sudah baca materi, nggih. Nah, sudah baca materi, nanti kita diskusi bersama lagi. Ampun, Riku Bapak Ibu, kalau kok aku nggak bisa masuk ke LMS Pak, ini kan langsung ke grup, tanyakan di grup atau langsung japri ke tim inti kabupaten. Jadi gini Bapak Ibu, ini bocoran saja ya. Jangan sampai panjenengan itu tidak bisa menyelesaikan RKAM gara-gara bendara itu sakit atau bendara itu keluar kota. Jangan, karena nanti semuanya dari tim inti madrasah itu bisa memasukkan datanya. Pak, tapi guru saya belum bisa. Silakan panjenengan menghubungi TIK. Tanyakan ke TIK-nya. Atau kalau bahasa lain itu ada namanya pendampingan mandiri. Seperti itu. Jadi pendampingan pusat sudah selesai, nggak ada pendampingan lagi. Tapi panjenengan madrasah ingin 3 orang atau 4 orang itu menguasai EDM dan IRKM sehingga bendara itu yang bisa bukan hanya bendara. Silakan panjenengan memilih salah satu TIK dipanggil untuk mengisi secara pendampingan mandiri seperti itu. Jadi harapannya jangan sampai anggaran BOS itu dikembalikan gara-gara boten saged nggarap RKAM-nya. Seperti itu. Ya, ini kan TIK-nya banyak. Kalau di kota, Pak, di Kota Tegal, itu TIK-nya cuma 1. Sehingga saya ditarik membantu di Kementerian Agama Wilayah Kota. Sehingga dari tahun 2021 saya megang Kemenak Kabupaten dan saya memegang Kemenak di wilayah Kota Tegal untuk membantu dalam narasumber EDM dan IRK. Monggo yang lain atau ada lagi, monggo Pak Sobari. Sudah jam 9:30. Cukup, Ji. Nanti dilanjut di grup WA kalau ada hambatan mengenai belajar mandiri. Lah untuk belajar mandiri itu online atau offline itu nanti, Pak? Online, Bapak. Online. Online. Nggih, panjenengan masuk aplikasi LMS. Nggih. Nanti coba tak screenshot setelah ini ya, coba saya tak screenshot masuk atau mengerjakan apa. Iya, iya. Coba saya tak buka susah ya. Coba kalau ada saya tak berikan contoh. Mohon maaf Pak, izin bertanya boleh? Monggo, monggo Ibu, monggo. Kami kan dari negeri Pak. Biasanya kami dalam pencairan BOS itu kan sesuai dengan RKAL yang ada. Nah, apakah nanti ke depannya dalam pencairan itu harus sesuai dengan IRKM-nya juga Pak? Ji, Matur nuwun. Ji, terima kasih.
Bapak, terima kasih Ibu Hanifah nggih dari MTS Negeri 2 Tegal. Ji Bapak Ibu, untuk MTS Negeri atau MA Negeri itu memang itu sejak tahun 2020 nggih. Apakah wajib atau tidak? Tapi tetap MTS Negeri itu tetap wajib mengerjakan EDM dan IRKM. Cuman aplikasi EDM dan RKM itu masih sekarang proses perbaikan Bapak Ibu. Khususnya untuk wilayah negeri. Sehingga kadang ada mas saya BIMTEK kemarin di Surabaya, bahkan ada MTS Negeri itu yang menolak BIMTEK EDM dan IRKM. Ya kalau bagi TIK itu enggak masalah, tapi nanti ke depannya itu belum tahu karena ini sudah mulai masuk tentang data yang MTS Negeri. Mungkin sementara emang sudah diwajibkan, tapi tidak ada sanksi, sehingga kadang MTS Negeri itu kadang mengerjakan, kadang boten seperti itu. Tapi harapannya Ibu tetap mengerjakan EDM dan IRKM, termasuk saya yang di wilayah kota dan di wilayah ini MTS Negeri 1 Tegal termasuk itu MAN itu juga mengerjakan EDM dan IRKM. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi itu datanya sudah sinkron. Jadi semua MTS Negeri bukan hanya swasta, MTS Negeri sudah wajib mengerjakan EDM dan IRKM. Jika tidak mengerjakan EDM dan IRKM, maka anggaran bosnya tidak cair. Tapi untuk sementara ini masih masih ngambang keputusannya. Karena dari tim pengembang RKM itu sedang memperbaiki supaya data negeri itu nyambung dengan data EDM dan IRKM. Kalau untuk swasta itu sudah wajib, karena seandainya madrasah swasta tidak menggarap EDM RKM, otomatis anggaran bosnya itu tidak cair. Kalau negeri, insya Allah tahun depan ini sedang diperbaiki oleh sistem Ibu karena butuh kesepakatan. RKM-nya sudah jadi, sudah sinkron dengan data MTS Negeri ataupun MI Negeri. Kemudian butuh kesepakatan dengan tim lain, yaitu tim yang dari wilayah negeri. Nanti kalau sudah sepakat, real, nanti kesepakatan itu sama. Semuanya wajib untuk penerapan EDM dan IRKM. Seperti itu, Ibu. Kalau saya tuh alangkah baiknya panjenengan tetap menjalankan EDM dan IRKM. Walaupun itu kedepannya nanti suatu saat akan diwajibkan. Jadi sudah memahami EDM dan RKM. Ini problem dari tahun 2020 itu sampai sekarang banyak pertanyaan apakah wajib atau tidak. Wajib. Cuman belum ada sanksinya untuk MTS Negeri. Karena semua di naungan Kementerian Agama wajib menerapkan EDM dan IRKM. Monggo ada sanggahan Ibu Hanifah, monggo. Cukup Ibu Hanifah atau ada menambahi? Terima kasih Pak atas informasinya. Matur nuwun sangat. Nggih, sami-sami suwangselipun. Harapannya tetap nggih Bapak, Ibu, dibentuk tim inti madrasah. Karena kemarin, pengalaman nggih. Kemarin ada peninjauan dari tim pusat ke Madrasah Aliyah Negeri dan ditanyakan apakah sudah mengerjakan EDM dan IRKM, dan jawaban dari pusat
ini wajib baik swasta maupun negeri. Cuman bedanya itu kalau negeri belum ada sanksinya, tapi kalau yang swasta kan sudah ada sanksinya. Ini sedang selalu diperbaiki. Monggo yang lain. Kalau yang ingin ditanyakan lagi mengenai BIMTEK daring selama 11 hari. Lagi Pak. Biasanya untuk mengisi EDM itu kebanyakan banyak yang masih ragu-ragu lah. Ini walaupun belum masuk ke materi, kami tanyakan dulu ya. Untuk ke EDM-nya sebelum kita ke RKM itu kadang-kadang bingung nilainya. Nah, kalau nilai 1, 2 masih diperbaiki, 4, kalau 4 apa tadi itu? Nah, kita kadang sudah masuk ke 4 tapi suruh diganti. Sudah baru masuk 1 suruh diganti ke 4. Nah, ini kesulitan itu mungkin yang banyak ditanyakan oleh teman-teman operator dan bendahara nantinya, Pak. Untuk pengisian EDM itu ya. Untuk pengisian EDM itu nanti ada mendapatkan nilai 4, itu ada keterangannya, Pak. Jika 80 sampai 100%, contoh jika 80% sampai 100% siswa mengikuti KBM dengan baik, dan bagi siswa yang tidak hadir itu ada surat izin dari kedokteran, maka nilainya 4. Tingkat 3, misal jika 80% sampai 90% siswa mengikuti KBM, maka nilainya 3, mempertahankan. Tingkat 2, kurang dari 70% siswa aktif mengikuti KBM. Tingkat terakhir 4, kurang dari 50% siswa mengikuti KBM, kegiatan belajar mengajar. Sertakan bukti fisik, jurnal, kemudian absensi. Kalau bukti fisiknya lengkap, siswa juga aktif, Nina tinggal pilih, ada keterangannya, nilai 4 jika seperti apa, nilai 3 jika seperti apa, nilai 2 jika seperti apa. Jadi ada keterangannya. Nanti ketika panjenengan buka aplikasi EDM, itu ada keterangan. Dan juga ada komentar dari panjenengan. Komentarnya apa ya? Minimal itu 20 kata. Kurang dari 25 kata tidak masuk atau aplikasi tidak terbaca sehingga belum bisa melanjutkan. Jadi EDM kali ini step by step. Yang pertama bukti fisik dulu. Bukti fisik, setelah bukti fisik komentar. Setelah komentar baru memberikan nilai tingkatan. Kalau dulu kan bebas, langsung nilainya 4. Kalau sekarang enggak, bukti fisik, komentar, dan komentar minimal 25 kata. Kalau kurang dari 25 kata itu tidak bisa. Kemudian baru menentukan nilai tingkat 4, 3, 2, 1, semuanya itu ada keterangannya. Dari data fisik yang jenengan upload, kemudian yang panjenengan komentari, panjenengan tinggal nilai tingkatnya. Tingkat 4 keterangannya apa, tingkat 3 keterangannya apa, dari yang sudah diupload dan yang sudah dikomentari panjenengan masuk ke tingkat berapa? Tingkat 4, tingkat 3, atau tingkat 2. Seperti itu. Seperti itu Bapak Sabari. Nggih. Matur nuwun. Penting ada bimbingan nanti untuk ke depan. Insya Allah. Insya Allah ada bimbingan. Halo Pak. Monggo, izin monggo. Oke. Itu Pak, untuk nanti EDM dan RKM-nya sama
enggak Pak, dengan pengisiannya sama enggak dengan yang kemarin yang manual? Yang jelas kalau EDM itu, kalau misalkan sekolahnya akreditasinya A, yang jelas pengisiannya juga tidak akan sulit Pak. Setahu saya gitu. Nah, kemarin saya sama Bu Uli kayak gitu. Kalau akreditasinya bagus, pasti nilai EDM-nya juga bagus Pak. Nah, cuma kemarin saya bingung Pak, untuk EDM sama RKAM-nya itu nominal pembiayaannya Pak yang bingung. Coba Pak, nyuwun penjelasannya. Jadi terima kasih Pak Alwi Usman. Jadi EDM itu sesuai dengan real keadaan madrasah panjenengan, sesuai dengan keadaan real, sesuai dengan objektif panjenengan. Karena nantinya EDM panjenengan itu akan ditarik oleh pusat. Seandainya dapat bantuan afirmasi atau bantuan kinerja, itu akan divisitasi oleh tim inti kabupaten. Tim inti kabupaten akan datang ke madrasah panjenengan. Itu yang pertama. Makanya EDM itu harus sesuai keadaan real di madrasah dan saling nyambung dengan data emis. Kemudian untuk RKAM, nanti RKAM yang akan dimasukkan jenengan adalah RKAM yang kemarin panjenengan dibuat, yaitu secara manual. Jadi panjenengan dibuat dulu secara manual, kemudian masuk ke aplikasi IRKM. Jadi lebih mudah. Nanti banyak lagi kendalanya. Semisal di menu rencana, Pak, saya menu rencana menganggarkan laptop itu 10 juta. Misalnya, ternyata realitasnya itu adalah 8 juta. Itu kan harus dirubah. Contoh, rencananya 10 juta, tapi realisasi itu adalah 8 juta. Nanti kalau seperti itu ada anggaran lebih 2 juta. Dan itu wajib dikembalikan ke kas negara. Tapi ini jangka panjang nih. Berarti prosesnya dari akun kepala madrasah itu ditolak dulu. Akun kepala madrasah ditolak. Bendahara itu merubah. Yang anggaran beli laptop 10 juta, panjenengan diganti 8 juta. Sehingga 2 jutanya itu panjenengan bisa dibelanjakan anggaran yang lain atau di standar yang lain. Sebab kalau seandainya nggak berubah masih 10 juta tapi realisasinya 8 juta, maka ada kelebihan anggaran itu 2 juta. Tapi yang penting awal pendampingan adalah di menu rencana. Menu rencana panjenengan selesaikan dulu sesuai dengan RKAM panjenengan yang kemarin panjenengan diupload di portal BOS. Nanti masalah perubahan, ada pergantian itu nanti ketika di akhir biasanya. Itu mau panggil TIK secara mandiri atau mau silaturahim ke TIK atau lewat via telepon, via WA, monggo itu bebas hak panjenengan. Intinya EDM RKAM panjenengan terselesaikan dengan baik. Untuk EDM yang akreditasi A itu lebih mudah. Lebih mudahnya mungkin karena datanya itu lengkap. Datanya sudah dipersiapkan matang seperti itu. Tapi intinya itu sama. Kalau panjenengan, apakah madrasah memiliki perpustakaan? Panjenengan tidak ada, ya udah, berarti nilainya 1, memperbaiki. Madrasahnya ada, panjenengan ada buktinya. Berapa siswa yang meminjam buku, berapa siswa yang masuk ke perpustakaan, itu
itu data rekapnya kan ada siswa yang meminjam buku, siswa yang masuk ke perpustakaan, panjenengan datanya diupload, kemudian panjenengan cek itu masuk kategori tingkat berapa, tingkat 3, tingkat 4, atau tingkat 2. Tapi kalau sama sekali tidak memiliki bukti fisik, berarti nilainya 1. Pak Alwi, seperti itu ada sanggahan, monggo. Oke. Cukup jelas Bapak, matur suwun. Nggih. Saya Pak, diteruskan. Nggih. Ampunten. Untuk kelanjutan RKM yang tadi, yang namanya rencana kan mungkin tidak pas sesuai dengan realisasi ya Pak. Nggih, laras. Nah, maksudnya kalau kita kurang seperti apa, dan kalau lebih apakah tidak bisa digunakan untuk yang masuk ke RKM yang lain. Seperti itu. Nah, apakah harus dirubah lagi? Yang jelas kalau rencana, pastinya rencana saya beli laptop 7 juta hari ini. Pas kebetulan bulan Juninya 10 juta. Lagi kekurangan itu saya ngambilnya dari mana? Apakah kita merubah RKM atau bagaimana itu? Nggih, Bapak Ibu. Itu sebetulnya materi yang sangat jauh nggih. Nggih, make. Karena ini ada pertanyaan itu. Ya. Jadi nanti setelah panjenengan sudah membuat rencana, tadi ya, saya contohkan yang gampang aja. Rencana panjenengan beli laptopnya 10 juta. Realisasinya adalah 8 juta. Ini yang berarti kan itu lebih 2 juta. Maka langkahnya, ini semisal, kalau bendahara belum merubah rencananya, di rencana masih 10 juta, tapi realisasi itu 8 juta, maka ada sisa anggaran 2 juta, tidak bisa dibelanjakan ke standar yang lain, karena 2 juta itu sudah terkunci oleh akun kepala madrasah untuk membeli laptop, yaitu ada sisa 2 juta. Nanti data RKM panjenengan itu akan terpantau oleh tim kabupaten, tim provinsi, sampai tim pusat. Ada dana sisa 2 juta, panjenengan wajib dikembalikan ke kas negara. Terus caranya bagaimana Pak supaya tidak dikembalikan? Nah, lewat yang pertama adalah di akun kepala madrasah. Akun kepala madrasah, pembelian laptop itu dibatalkan. Akun kepala madrasah, pembelian laptop dengan harga 2 juta itu dibatalkan. Setelah dibatalkan, kemudian masuk ke akun bendahara atau akun operator, semuanya bebas, bisa mengedit. Itu rencana beli laptop yang 10 juta, panjenengan diedit yang 10 juta menjadi 8 juta. Panjenengan belanja laptopnya, rencananya adalah 8 juta. Sisa 2 juta, itu panjenengan belanja yang lain. Itu bisa. Karena yang 2 juta itu tidak terkunci oleh kepala madrasah. Kepala madrasah memberikan uang lagi. Uang 10 juta. Oh iya Pak, beli laptopnya 8 juta. 2 jutanya silakan, terserah bendahara mau beli apa, mau belanja apa. Seperti itu Bapak Ibu. Ada uang sisa 2 juta, yang 1 juta belanja untuk tenda pramuka, yang 1 juta untuk belanja printer, misal itu masih saged. Setelah itu baru kembali lagi ke akun kepala madrasah, yaitu persetujuan dari akun kepala madrasah. Setelah itu realisasi dari bendahara madrasah selesai, sehingga tidak ada anggaran yang lebih, sehingga anggarannya itu bisa dibelanjakan semua. Itu contoh yang lebih.
Sekarang contoh yang kurang. Rencana membeli laptop itu 10 juta nggih. Tapi realisasi itu 12 juta. Maka secara aplikasi itu tidak bisa, anggaran tidak mencukupi. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya anggaran yang buat belanja apa? Panjenengan batalkan. Contoh, tadi kan panjenengan belanja tenda 1 juta, kemudian belanja printer 1 juta, dibatalkan. Belanja yang printer dibatalkan oleh akun kepala madrasah, sehingga uang 1 juta itu dikembalikan lagi ke dalam kas bendahara. Kemudian yang belanja tenda dikembalikan lagi oleh kepala madrasah ke bendahara, sehingga ada sisa 2 juta. Jadi nanti nambah, diedit yang tadi rencananya 10 juta, kan ada saldo 2 juta, diganti menjadi 12 juta, sehingga sangat digunakan untuk belanja komputer. Itu contoh yang lebih dan contoh yang kurang. Nah, nanti itu biasanya ketika laporan LPJ, Bapak Ibu. LPJ seperti itu. Nah, jenengan manfaatkan EIK kabupaten. Jangan sampai terhambat pencairan dana BOS. Itu seperti itu Pak Sobari. Ada tambahan atau sanggahan, monggo. Hampir 2 jam ya, nggak terasa. Dari jam 9, ya 10, enggak, 1 jam. Monggo, ada pertanyaan lagi? Monggo Bapak Ibu yang ingin kita diskusikan lagi, kami persilakan, masih dibuka pertanyaan. Ini hebat Bapak Ibu, virtual yang pertama sudah bab EDM RKAM, luar biasa ini, saking semangatnya. Yang kemarin itu sampai ke EDM RKAM itu dibahas tuntas di virtual yang kedua. Saya coba buka LMS-nya. Monggo, kalau yang ada ingin ditanyakan lagi. Nah,
Ini contoh Bapak Ibu, contoh belajar mandiri nggih. Ini tatap muka daring pertama. Panjenengan klik kebijakan. Terus sudah. Kalau panjenengan sudah, ini akan muncul tanda lingkaran kecil warna hijau. Ini malah masuk ke poin keempat tentang materi EDM. Penerapan EDM dan IRKM tahun 2022. Itu berarti poin yang keempat. Poin yang keempat, panjenengan sudah masuk materi EDM. Ini saged lewat HP, saged lewat laptop. Tapi yang supaya lebih gampang memahami materinya, itu berarti lewat laptop, lewat HP hanya mengecek progresnya saja. Ini contohnya nggih. Nanti semuanya akan mendapatkan sertifikat BIMTEK daring dengan progres 100%. Cukup Bapak Ibu, sudah jam 10. Cukup. Nggih. Cukup nggih. Monggo Bapak Ibu, layarnya dibuka dulu, kami screenshot untuk saya kirim ke pusat. Monggo. Ya. Wih, itu ya seger-seger. Nih, harap semuanya layar dibuka. Kami screenshot dan kami kirim ke pusat. Ini berkaitan dengan uang saku jenengan, lumayan uang saku. Layar pertama ya, saya screenshot. Ya, Mbak, foto, Mbak. Selanjutnya layar kedua. Nggih, Bapak Ibu, sudah saya screenshot. Ya. Matur nuwun, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk kegiatan virtual yang pertama. Dan virtual ini akan kami kirim data rekaman dan data screenshot yang berkaitan dengan uang saku peserta. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami pribadi Ibnu Wase'u dalam penyampaian kurang cocok atau kurang pas di hatinya panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya welcome kalau panjenengan mau silaturahim, pas mampir atau mau apa, monggo. Saya asli dari Sidakaton. Saya asli dari... Oh, lah Bu Umami asli mana Bu? Oh, saya orang Lengkong. Orang? Lengkong. Lengkong pundi? Bojong, Kecamatan Bojong. Oh, kalau Sidakaton Kecamatan Bukuturi. Sidakaton itu suami saya orang itu Margadana. Oh, Margadana, nggih dekat nggih. Saya asli Sidakaton. Kemudian bulan Agustus saya boyong. Bulan Agustus saya boyong di Jatimulya. Saya mendapat amanat langsung dari Kemenak Kabupaten, dari kepala Kemenak Kabupaten, beliau Pak
Haji Farhan. Beliau punya pesantren dan pesantren beliau saya yang memimpin. Sehingga saya dan istri itu tinggal di Jatimulya, menempati rumahnya beliau, rumah yang lama. Beliau kan sekarang di Tugu Salam. Nah, yang rumah Jatimulya saya yang menempati bersama para santri MI, santri MTS. Jadi lebih dominan Berarti dekat saya ya, Pak. dalam Dekat dengan saya, Pak Ibnu. oh nggih. Pak Daiman nggih, nggih. Monggo saged ngobrol sareng, silaturahim sareng, kami silakan di daerah. Insya Allah, nggih. Terima kasih nggih, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. BIMTEK daring, komen kalau ada yang susah monggo jenengan segera tanyakan kepada TIK. Nggak usah malu, nggak usah sungkan-sungkan supaya kebaikan untuk madrasah panjenengan. Mohon pamit. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti esok mana yang esok? Apa? Nah, latihannya? Esok belajar mandiri. Linknya dibuka Pak Sobari. Oh, nggih Bapak Ibu, saya kirim nggih untuk daftar hadirnya. Iya Pak, monggo. Neng. Saya kirim di grup WA aja. Biar semuanya hadir, bisa mengisi. Tulisan apa ya? Tulis BIMTEK. Bu Umami, margadanya mana Bu, suaminya Bu? Apa Pak? Suami margadanya mana? Desa apa? Margadana, Margadana. Margadana itu kecamatan. Iya, berarti Margadananya Margadana. Berarti desa Margadana. Oh iya, Desa Margadana. RT ini. RT. Mantan baru, Pak. Pripun, Bu? Oh, pengantin baru. Ya Allah ya, sedep ya. Bulan suci Ramadan. 40 hari aja lunga-lunga, Bu. Pada pesertanya sudah salah.